Renungan Katolik, Senin 23 Februari 2026. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Matius bab 25 ayat 31 dan 32. Saudara-saudara, dalam bacaan pertama melalui kitab Imamat bab 10 ayat 1 dan 2, 11-16, Tuhan menyerukan panggilan kepada umat-Nya. Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Kekudusan itu bukan sekedar soal ibadah, melainkan nyata dalam hidup sehari-hari, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak menindas sesama, dan terutama mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini bukan ajaran baru, melainkan lama dan terus relevan. Dalam bacaan Injil hari ini, Matius bab 25 ayat 31-46, Yesus menegaskan bahwa akhir zaman akan menjadi saat penghakiman terakhir, bukan berdasarkan banyaknya doa atau kata-kata indah, melainkan berdasarkan tindakan nyata dalam kasih. Ketika kita memberi makan orang lapar, menyambut orang asing, mengunjungi yang sakit dan dipenjara, kita sebenarnya sedang melayani Kristus sendiri. Inilah spiritualitas kasih konkret yang menjadi ukuran iman kita. Dalam Injil hari ini, Yesus menggambarkan Anak Manusia yang akan datang dengan kemuliaannya, seperti gembala yang memisahkan kawanannya. Domba dipisahkan dari kambing, domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba yang mewakili orang benar, sementara kambing-kambing mewakili orang-orang yang tidak benar dan dihukum karena mereka tidak berbuat sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang benar. Dengan perumpamaan ini, Tuhan mengajak kita menghidupi kekudusan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi berkat bagi sekitar dalam memuliakan nama Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya akan Yesus, penghakiman terakhir bukanlah sesuatu yang menakutkan, sebab Dia memberikan panduan tentang sikap dan perilaku yang berguna bagi keselamatan. Patokannya adalah hukum cinta kasih. Hari ini kita diajak untuk memeriksa kembali hidup kita. Sejauh mana kita sudah hadir bagi sesama yang kecil, miskin, tersingkirkan, dan menderita. Di tengah dunia yang semakin individualis, iman Kristiani justru memanggil kita untuk membuka hati, tangan, dan langkah, menjadi saksi kasih yang menyentuh hidup orang lain secara nyata. Dalam keseharian kita, tidaklah sulit menemukan orang yang lapar, tunawisma, pesakitan, dan wajah-wajah lainnya yang butuh perhatian kasih. Kalau kita tidak melihat wajah Yesus dalam diri salah seorang saja dari mereka, kepedulian kita kepada sesama menjadi sesuatu yang agak dangkal dan mudah membebani kita. Marilah pada awal masa tobat yang panjang ini, kita membangun hidup tobat sejati dengan mengasah kepedulian kita terhadap sesama yang lebih membutuhkan. Dengan kepekaan hidup yang terarah dan tertata itu, mungkinlah bagi kita untuk memaksimalkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, mengulurkan kasih kita kepada siapapun yang lebih membutuhkan, dan memerangi setiap egoisme dan ketamakan dalam diri kita. Tidak melakukan suatu kebaikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita merupakan kerugian bagi kita dalam penghakiman terakhir. Tuhan Yesus mengingatkan semua orang agar berlaku adil, jujur, dan selalu berpihak kepada orang-orang yang kecil, miskin, dan menderita. Dalam penghakiman terakhir,
Kita semua akan diadili menurut apa yang kita lakukan terhadap sesama kita itu. Beriman kepada Tuhan tidak cukup dengan menjadi pengikutnya dan menyatakan percaya. Tuhan itu kudus dan setiap orang yang percaya hendaknya menjadi kudus oleh perbuatannya, bukan oleh perkataan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sabda Yesus kepada murid-muridnya. Seandainya kita meresapi sabda Yesus tersebut, barangkali sikap kita terhadap orang-orang kecil yang kita jumpai setiap hari akan berubah. Kita tidak lagi menghindar, apalagi merendahkan mereka, melainkan menghargai mereka secara layak, karena kita melihat Yesus dalam diri mereka. Di sekitar kita ada banyak saudara yang membutuhkan perhatian kita yang konkret. Berbuat baik kepada mereka dengan berbagi kasih secara nyata, melebihi semua tindakan ibadat kita yang suci. Ya Tuhan, ampunilah kami yang terkadang tidak berempati kepada sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, dan selamat. Tuhan memberkati.